Pemirsa, Afrika Timur menjadi tempat yang mempunyai potensi tinggi, terutama bagi Indonesia. Nah, potensi-potensi itu bisa membangkitkan segala aspek bagi Kenya dan juga Indonesia. Untuk membahas potensi itu, Metro TV berkesempatan melakukan wawancara dengan Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Muhammad Heri Saripudin. Berikut liputannya. Apa kabar Pak Heri? Baik, Mas Reno. Baik. Terima kasih. Pak Heri ini merupakan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP RI untuk Kenya, Uganda, Republik Demokratik Kongo, Somalia, United Nations Environment Program atau UNEP, dan juga United Nations Human Settlement, UN Habitat berkedudukan di Nairobi, Kenya. Terima kasih Pak Heri sudah meluangkan waktu untuk Metro TV hari ini. Ya, Pak Heri mungkin bisa juga disampaikan terlebih dulu di awal sekali, juga ini membuka stigma-stigma baru untuk masyarakat. Sebetulnya bagaimana kondisi di Kenya secara umum di berbagai sektor, mulai dari sektor politik, kemudian sosial, dan juga ekonomi. Menarik, saya dari observasi selama 2 tahun sebagai Duta Besar Indonesia di Kenya dan beberapa negara Afrika Timur, ketika orang luar Afrika melihat Afrika, itu ada beberapa perspektif. Ketika orang itu mendengar kata Afrika, di sana kan ada Al-Shabaab, ada Al-Qaeda, ada Boko Haram, ada perang dan sebagainya. Jadi perspektif mereka Top of mind-nya itu ya? Iya, top of mind-nya itu. Oke. Itu satu perspektif. Ada lagi yang mengatakan bahwa Afrika itu kan ada Ebola, ada AIDS, ada kekeringan, ada kelaparan dan sebagainya. Top of mind-nya itu. Jadi Afrika itu perlu di humanitarian assistance lah. Tapi ada perspektif yang lebih ini lagi, orang tidak di luar mainstream. Begitu dengar kata Afrika ini gudang cuan, ini gudang opportunities, ini duit. Di Afrika itu segala macam sumber alam, ada minyak, ada diamond, ada emas, ada lithium, ada kobalt, ada uranium, you name it. Itu satu, dari segi sumber daya. Ini kan merupakan destinasi untuk investasi. Yang kedua, juga pasarnya cukup besar. Yang ketiga, tentu saja bahwa pasarnya ini orang-orang produktif yang hidupnya biasa kan kalau anak muda itu biasanya tinggalnya di urban areas, akrab dengan gadget, dengan ini. Nah, ini yang kelompok yang melihat bahwa Afrika ini gudang cuan ini, yang saya ingin menginjek virus pemahaman semacam ini. Oleh karena itu tugas kami adalah bagaimana mengubah paradigma para pengusaha Indonesia. Ayolah ke Afrika, ayolah anak-anak muda melihat Afrika. 2 tahun terakhir, begitu kena COVID, kita paham bahwa ekonomi sluggish, ekonomi mengalami pelambatan. Pelandaian semuanya. Tapi Mas Reno, apa yang terjadi dengan hubungan ekonomi, khususnya perdagangan dari Indonesia dan Kenya? 2 tahun berturut-turut di masa pandemi, transaksi perdagangan itu tahun pertama pandemi naik 40%. Tahun kedua naik 35%. Malah naik ya? Malah naik. Jadi angkanya itu dari hanya tahun 2019 nilai perdagangan kita hanya 230 juta US dollar. Tahun 2020 tahun pertama COVID itu naik jadi 400 lebih. Tahun kedua COVID tahun 2021 itu hampir 600 juta. Artinya apa? Saya menerjemahkan data statistik yang data mati ini menjadi sangat menggembirakan. Zaman COVID saja perdagangan tumbuh pesat. Apalagi kalau di luar COVID sudah tidak ada, mestinya lebih dari itu. Betul. Ini artinya bahwa potensinya cukup besar. Itu yang terus saya kembangkan. Pak Heri, berikutnya ini kan Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan setidaknya di 3 negara Afrika Timur. Saya mention seperti Kenya, Somalia, dan juga Uganda. Bahkan menyebutkan surplus rata-rata Indonesia ini sebesar 190 juta US dollar. Ini kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir. Sebetulnya komoditas apa yang paling diminati oleh pasar di Kenya? Saya menyebut 5 saja, katakanlah pertama itu CPO, memang masih itu komoditas yang tradisional ya, sawit. Kedua itu
papers. Jadi Oke. kayak kertas-kertas fotokopi, kertas perkantoran itu. Ketiga itu adalah food and beverages. Food itu kayak santan, noodles, kemudian bahan-bahan makanan. Keempat itu garment. Tapi lebih banyak pada fokus pada sarung. Oke. Sarung, kemudian batik dan sebagainya. Yang kelima itu pharmaceuticals products. Nah, itu yang so far menduduki persentase yang cukup besar. Top 5-nya lah ya. Top 5-nya. Oke. Namun demikian, saya berusaha keras untuk diversifikasi, memproliferasi komoditi ini. Kita tidak mau tergantung hanya 5 ini saja. Betul. Oleh karena itu kami juga memperkenalkan berbagai produk lainnya seperti dalam teh ini itu ada yang tertarik untuk electric motorcycle katakanlah atau tires dan sebagainya, otomotif spare parts. Kemudian yang saya sedang memfokuskan tadi saya katakan bahwa 65% anak-anak muda itu akrab dengan gadget, akrab dengan kita itu teknologi fintech sangat hebat kan. Nah ini jadi kalau saya mengatakan bahwa this is the third generation of commodities. Kalau the first generation itu kan komoditas yang kayak model karet, kopi, itu kan added value-nya sedikit. The second generations itu mengenai services. Kalau kita jual services, sebenarnya nggak ada yang barang yang hilang. Tapi kalau ekspor kopi ada transfer itu, barang hilang dari kita kan. Tapi you can imagine kalau services itu yang ada second generations dari commodities, itu nggak ada second generation itu apa? Contohnya kayak pariwisata, kemudian pendidikan mungkin. Nah, yang the third generations itu lifestyle products. Apa yang dijual lifestyle products? Tidak ada komoditi konkret. Tapi brain, hasil dari IP, intellectual property, dan ini lekat dengan anak-anak muda. Ini yang harusnya dilihat Ini yang sedang kami garap karena dimanapun anak muda sekarang dengan internet, dengan mereka nyebutnya interconnected world, itu apa yang menjadi tren di satu negara sudah pasti tren juga di negara yang lain kan. Nah ini nih kami sedang melirik pangsa anak-anak muda juga. Berikutnya Pak Heri, yang tidak kalah penting adalah apa upaya yang Anda dan juga tim akan lakukan atau sudah lakukan untuk lebih menggenjot dan memasifkan lagi kerjasama ekonomi antara Afrika Timur dan juga Indonesia, dalam hal ini adalah secara khusus di Kenya. Saya secara simultan mempunyai saya namakan three-prong strategies. Jadi tiga level. Satu, di level pemerintah adalah mendorong terus untuk segera dilaksanakannya negosiasi pembentukan preferential trade arrangement. Kemudian juga dengan MOU. Kita menyiapkan legal instrument. Maksudnya apa? Maksudnya untuk lowering down tarif, memberikan fasilitas, kemudian dan sebagainya. Di level kedua, level praktis antar pengusaha. Dengan Kenya bulan Maret lalu pada saat pembukaan hubungan diplomatik, pembukaan kantor kedutaan Kenya tanggal 17 Maret oleh kedua Menteri Luar Negeri, kami juga membawa pengusaha. Jadi sudah ditandatangani MOU antar Kadin. Nah, itu di level praktis. Selain itu, kami juga selama tahun ini 2022 sudah mengadakan 3 kali bisnis forum yang sifatnya tematik. Artinya tematik itu begini, pada saat let's say contoh ibu kepala Badan POM datang ke kunjungan ke Kenya dengan membawa serombongan wakil-wakil pengusaha. Nah, ada side event, kami adakan bisnis forum dan di situ juga ada deal-deal tertentu ya. Itu di level kedua. Di level ketiga yang penting adalah branding campaign. Nah ini branding campaign ini yang kerjanya
tidak mengenal waktu, continuously. Ini branding campaign itu apa? Kami menggunakan berbagai media yang ada mengenai potensi Kenya dan negara-negara Afrika Timur lainnya. Tadi sebetulnya sudah Anda singgung, Pak Heri, soal TEI atau TEI, Trade Expo Indonesia. Nah, di acara Trade Expo Indonesia ini ada berapa pengusaha yang berhasil dibawa oleh Pak Heri dan tim untuk mempertemukan antara buyer dan juga seller ini? Yang mendaftarkan untuk memperoleh visa dari kantor kami itu kurang dari 10 lah. Namun demikian karena ini kan baru pertama ya setelah dua tahun terhenti karena pandemi ya. Karena pandemi, saya tetap optimis bahwa mereka yang tidak berkesempatan karena terhalang oleh soal administrasi saja tidak mengurangi semangat mereka untuk melakukan bisnis dengan Indonesia. Apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha yang Anda bawa ini ke TEI, yang sukses Anda bawa ya ke TEI ini, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan sebenarnya beberapa dari 5 komoditi yang saya sebutkan tadi. Jadi ada yang ini akan datang itu juga terus terang yang akan datang ini sebenarnya sudah kami fasilitasi melalui Zoom sebelumnya. Oke. Jadi paling tidak sudah saling kenal dengan calon antara buyers dan sellers. Ya, betul. Jadi contoh ada salah satu ini yang tertarik untuk mencari CPO katakanlah. Okay. Jadi sebelum datang ke sini kami fasilitasi dulu dengan tim ekonomi ini untuk ketemu melalui secara virtual. Kemudian juga antar pengurus Kadin. Jadi Kadin Somali dengan Kadin kita juga sudah saya pertemukan. Jadi dari komoditi yang 5 itu, insya Allah tanggal 26 ini Kadin sangat suportif untuk mengundang mereka yang mempunyai produk yang dicari oleh pengusaha dari Somali itu. Baik, terakhir Pak Heri, the camera is yours. Masyarakat Indonesia menonton, kemudian para pengusaha juga menonton hal ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para calon investor ini untuk datang ke Kenya dan berinvestasi di sana? Silakan. Kami dan tim ekonomi di KBRI Nairobi mempunyai komitmen penuh untuk memfasilitasi dan membantu sampai goal. Jadi Bu Menlu selalu mengatakan diplomasi itu jangan seperti tukang pos, nganterin gitu aja, tapi harus netes. Netes itu artinya bertelur dan membuahkan hasil. Dan kami mempunyai komitmen penuh untuk merealisasikan instruksi dari Bu Menteri Luar Negeri bahwa diplomasi itu harus netes. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengusaha, para investor untuk datang ke Nairobi dan kami siap untuk membantunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Heri pada kesempatan yang luar biasa ini. Satu hal yang bisa saya highlight di sini bahwa kerjasama ekonomi antara Afrika Timur dan juga Indonesia sangat terbuka lebar. Tinggal ini dimanfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan juga yang tidak kalah penting adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Saya Rindra Raksa, pamit undur diri. Sampai jumpa.